belum bergabung, suruh bergabung lagi, Mbak, Mas. Ini kan harusnya total sekitar berapa orang ya? Sekitar ini 200-an harusnya. Ini cuma 80, hanya sekian persennya aja yang masuk. Oke, kita akan belajar terkait dengan cairan ya, cairan dulu. Kita dulu yang cairan. Kelompok sudah oke, saya minta untuk yang kelompok cairan. Ini Bu Nova nggak ngeh atau memang nggak dicantumkan yang terkait dengan cairan pengganti selama operasi? Nggak dicantumin kah? Yang ada cairan pengganti puasa, cairan, jadi namanya cairan perioperatif itu ada sekitar 4 yang harus kita perhatikan. Ini teman-teman harus pahami, nanti dicatat ya. Ada cairan maintenance-nya, rumusnya apa, kemudian cairan pengganti puasanya itu rumusnya apa, cairan perdarahan ya, kemudian untuk cairan stres ada 4 komponen. Ini saya lihat beberapa kelompok masing-masing kelas belum menyantumkan itu ya, yang kelompok cairan. Atau kalau memang sudah bisa disampaikan. Jadi rumusnya untuk maintenance cairan itu rumusnya apa kayak gitu. Nah, sehingga nanti kebutuhan total pasien saat operasi itu ini apa terdetek gitu loh. Kelompok cairan bagaimana kelas ABCD? Teman-teman tulis ya. Teman-teman tulis ya. Dicatat ya. Ini penting ya. Terapi cairan perioperatif. Sudah ditulis? Sudah siapin pulpen sama ini ya. Bu Nova, dari masing-masing kelompok Bu Nova hanya akan menyampaikan poin-poinnya saja, inti-intinya saja yang notabene nanti teman-teman ini harus paham ya. Oke, pertama cairan perioperatif yang pertama adalah cairan durante operasi. Cairan pengganti operasi setiap hari ya, Mas. Sudah disiapkan ininya, alat tulis ya?
pertama, untuk operasi ringan, jadi jenis-jenis pembedahan itu ada 3 ya, teman-teman ya. Pembedahan, belum tak record, udah kan? Sudah saya record ya. Pembedahan mayor, sedang, dan minor. Mayor itu kalau pembedahannya lebih dari 2 jam. Ini ada yang tidak di-mute, siapa ya? Seroja, Mbak Seroja minta tolong di-mute, Dok. Mbak Seroja. Nah, oke, makasih. Jadi pembedahan itu ada 3, ada mayor, sedang, minor. Mayor itu kalau pembedahannya lebih dari 2 jam, kalau sedang 1 sampai 2 jam, operasi minor itu kurang dari 1 jam. Itu harus Anda pahami dulu. Udah dicatat? Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan cairan duranta operasi. Rumusnya adalah operasi ringan. Operasi ringan itu sama dengan operasi apa tadi namanya? Minor. Minor. Ya. 4 cc per kilogram berat badan per jam. 4 cc per kilogram berat badan per jam. Itu untuk operasi minor. Sedang penggantinya adalah 6 cc per kilogram berat badan per jam. Berat adalah 8. Maaf Bu, pelan-pelan Bu, yang tadi sedang gimana? Untuk yang ini kita bicara cairan duranta operasi ya. Operasi ringan atau minor itu rumus cairannya adalah 4 cc per kilogram berat badan. Sudah? Sudah Bu. Oke. Yang sedang itu 6 cc per kilogram berat badan per jam. 6 cc per kilogram berat badan BB per jam. Sudah? Yang berat atau yang operasi mayor itu 8 cc per kilogram per jam. Bu Nova ambil charger dulu, udah mau habis ininya. Sudah teman-teman ya? Sudah Bu. Oke, itu untuk cairan duranta operasi. Berarti kalau duranta itu ya berarti selama dia operasi itu dia harus kita ganti berapa, gitu ya. Terus kemudian untuk yang cairan pengganti perdarahan, yang kedua cairan pengganti perdarahan, rumus EBV sama dengan EBV. EBV itu estimate blood volume. Estimate itu perkiraan. B itu blood, V itu volume. Rumusnya adalah
pokoknya untuk pengganti perdarahan ya, rumusnya adalah kilogram berat badan dikali, dulu ini banyak yang mau masuk ya, Nova. Admit dulu. Dari EBV-nya. Jadi pakainya prosentase ya, 10%, 20%, 30%, atau 40% dari berat badan ya. Nanti kita latihan kasus soal supaya teman-teman lebih paham. Itu untuk cairan perdarahan. 10% itu artinya adalah kalau perdarahannya itu 10%, ya berarti kita kali 10% kali berat badan gitu ya. Dan lain sebagainya. Nanti kita akan latihan ya. Kemudian cairan pos operasi. Dan dulu, Nduk. Ini banyak yang admit. Sebentar ya, Bu Nova cari ininya dulu supaya teman-teman mudah. Ya, nggak terlalu panjang rumusnya, Bu Nova simpulkan dulu. Baik, Bu. Bu Nova itu udah ini kan, kok tak cari kok enggak ada ya. Kan dulu. Udah Bu Nova siapin kok. Oh ini oke. Dari tadi. Ya sudah ya, catat ya. Oke, untuk maintenance-nya itu tadi maintenance-nya kalau operasi besar tadi berapa cc penggantinya? 8. Kalau sedang berapa? 6. Kalau ringan 4. Ya. Terus kemudian untuk anak-anak itu rumusnya 421. 421 itu artinya misalnya berat 10 kilogram pertama kali 4, 10 kilogram kedua kali 2, 10 kilogram ketiga itu kali 1. Paham ya? Jadi misalnya berat badannya 60, ini untuk pengganti ininya ya, maintenance-nya. Itu kalau untuk anak-anak 421 ya. Jadi kalau misalnya berat badannya dia misalnya 30 misalnya, berarti 10 kilogram pertama kali 4, berarti 10 kali 4
40. 10 kilogram kedua kali 2, berarti 10 kali 2. Kemudian sisanya masih 10 ya. Ya kan? Benar nggak? Iya, Bu. Ya, berarti dikali 1. Nanti totalnya dia berapa? Ya, itu untuk maintenance-nya. Kemudian untuk pengganti puasa. Pengganti puasa rumusnya adalah lama puasa dikali maintenance. Jadi kalau misalnya tadi itu ketemu misalnya dia operasi besarnya itu 8 cc per kilogram berat badan per jam, ya, untuk cairan pengganti puasanya adalah lama puasa dikali maintenance. Jadi tadi ketemu misalnya berat badannya 60. 60 kali 8. 400 berapa? 4 kali 8 sih berapa? 4 kali 8. 6 kali 8 berapa? 48, Bu. 48. 48 kali 8. Nah, itu nanti ketemu berapa cc, tinggal dikali lama puasanya berapa jam. Kalau dia lama puasanya 6 jam, ya tinggal dikali 6 nanti. Itu berarti cairan yang harus kita berikan ke pasien. Paham? Nah, kemudian untuk 1 jam pertama, untuk pengganti cairan itunya ya, 1 jam pertama, mana tadi? Hilang. Maintenance ditambah setengah kali pengganti puasa tadi. Kalau 1 jam kedua, maintenance ditambah seperempat kali seperempat puasa tadi ya, pengganti puasa, ditambah stres, operasi stres. Selama stresnya itu berapa ya? Sama dengan yang 1 jam pertama, berarti maintenance ditambah setengah, maintenance ditambah setengah, pengganti puasa ditambah stres operasi. Itu ya. Ini soalnya rumusnya kok bisa beda-beda gini ya. Tadi yang Ibu Ya, gimana Mbak? Tadi kan yang Ibu bilang yang untuk anak tadi kan 421 itu ya Bu, ya. Misalnya anaknya beratnya 3 kilo. Ya, itu ya. 10 kilo pertama dikalikan ke 4, 10 kilo kedua dikalikan 2. Terus seandainya kalau misalnya berat anaknya 40 kan Bu, masih ada 10 kilo sisanya tuh Bu. Terus sisanya itu gimana Ibu? Ya berarti sisanya tinggal 20 ini Mbak, 20 dikali 1. Paham nggak? Nanti Bu Nova kasih contoh soal. Tenang aja. Anda semuanya tuliskan rumusnya dulu. Jadi kan itu 421 itu 10 kg pertama, 10 kg kedua, dan yang sisanya itu kali 1 nanti. Kalau misalnya 40 ya berarti 10 kali 4, 10 kali 2, sisanya kan masih 20. 20 kali 1. Karena kan kalau 40 kan 10, 10, 20. Paham nggak, Dok? Jelas apa bingung? Jelas, Bu. Berarti seperti ini ya, Bu. Kalau misal 10 kilo pertama itu dikali 4, 10 kilo kedua dikali 2, terus sisanya itu nanti berapa puluh dikali 1, begitu ya, Bu? Betul. Pokoknya kalau misalnya, kalau misalnya 20, Bu, misalnya 20 kan berarti 4 kali 10, ya kan? 2 kali 10, yang satunya kan enggak dapat. Terus habis sih. Gitu ya. Oke. Ntar dulu. Itu untuk cairan ya.
Nanti Bu Nova kasih rumusnya deh secara keseluruhan supaya teman-teman ada gambaran. Sebentar ya. Terus kemudian stres tadi ya. Yang stres saat operasi tadi sudah paham belum? Belum Ibu, yang setengah seperempat tadi gimana ya? Ya ini sebentar, saya yang puasa tadi sudah belum ya? Yang puasa itu lama puasa dikali maintenance itu bukan? Ya, lama puasa dikali maintenance. Terus kemudian tadi sudah untuk dewasa itu secara keseluruhan pengganti cairannya itu 2 cc per kilogram berat badan per jam ya. Secara umum itu untuk pengganti kebutuhan cairan pada orang dewasa itu 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau pada anak-anak itu 421 tadi. Terus kemudian tadi sudah. Kemudian untuk cairan pengganti puasanya tadi itu berapa tadi yang cairan puasa? Yang puasa itu kan lama puasa dikali maintenance ya. Atau bisa Anda pakai prosentase, boleh ya, bawahnya ditulis lagi. Prosentase 50% selama jam pertama. Karena lama pembedahan itu akan berpengaruh ke jumlah terapi cairan yang kita kasih. Kemudian untuk operasi jam kedua berikutnya 25%. Ibu, maaf boleh diulang lagi, Bu, yang pengganti puasa yang kedua. Pengganti puasa yang kedua itu 50% 1 jam pada 1 jam pertama. Jadi gini, tadi kan teman-teman sudah tahu rumus pengganti cairan saat puasa ya. Itu kan lama puasa dikali maintenance-nya. Ya. Terus kemudian ternyata kooperasinya itu lebih dari 1 jam. Berarti 1 jam pertama dikali 50%. Tadi hasilnya tadi yang lama puasa kali maintenance tadi, dikasihkan lagi 50%-nya lagi. Paham nggak? Kalau ketemu 500, berarti 1 jam pertama dikasih lagi 250. Paham nggak? Mumet lah. Paham nggak? Itu berarti dikasih setengahnya. Iya, jadi gini, pertama, jadi pada saat pasien itu mau operasi, teman-teman itu harus menghitung keseluruhan jumlah cairan yang harus disiapkan ke pasien, yang terdiri dari 4. 1, maintenance operasi, selama durantenya berapa, ditambah nanti cairan saat stres, nek pasiennya stres, ini berarti cairan yang harus dikasih berapa, cairan pengganti puasanya berapa, dan cairan untuk mengganti perdarahannya berapa. Jadi nanti ketemu misalnya 1.700 cc, ya udah kasihkan 1.700 cc pada pasien itu. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kok pasiennya itu operasinya lebih dari 1 jam, berarti Anda harus koreksi lagi. Untuk cairan puasanya berarti misalnya tadi ketemu misalnya 1.700 cc, misalnya berapa tadi ketemu cairan puasanya, ibaratnya tadi ketemu 500 misalnya ya. 500 di awal. Kan kita harus hitung dulu sih durantenya berapa, cairan untuk stres operasinya berapa, ketemu berapa, kemudian yang cairan pengganti puasanya berapa, itu kan per poin-poin sendiri-sendiri itu nanti hasilnya ketemunya.
Kalau misalnya Duranta operasi ketemu 500 cc, stres operasi ketemu 200 cc, cairan pengganti puasanya ketemu 300 cc, kemudian cairan perdarahannya ketemu 200 cc, tinggal di total aja nanti berapa, itu total kebutuhan yang dikasihkan ke pasien. Kalau misalnya tadi cairan pengganti puasanya itu ketemu 300 cc, berarti setelah 1 jam, itu berarti harus ditambahkan 50%-nya. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau puasanya tadi ketemu, berapa tadi saya bilang? Misalnya ketemu 300 cc, ya berarti nanti 1 jam pertama itu saya akan tambahkan, setelah 1 jam, setelah 1 jam itu saya akan tambahkan 150 cc lagi. Oh kok operasinya kok masih 2 jam belum selesai? Berarti saya akan tambahkan 25%-nya lagi. 3 jam belum selesai, saya akan tambahkan lagi 25%-nya lagi. Begitu. Paham ya? Ya, oke. Itu untuk, jadi untuk menghitung cairan pengganti puasa adalah lama puasa dikali maintenance. Tadi kan maintenance teman-teman sudah tahu ya. Untuk operasi kalau untuk pada anak-anak itu 421, pada dewasa itu 2 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya berat badannya pasien itu 60, karena dia 2 cc per kilogram berat badan per jam, berarti tinggal 2 dikali 60, berarti 120. Gitu ya. Nah, untuk yang stres operasi tadi, yang 468 tadi ya, itu Duranta operasi selama pasiennya mengalami stres. Yang ringan, yang 468 itu loh. Kalau ringan dia 4, sedang 6, berat 8 itu adalah stres operasi. Gitu ya. Oke, mungkin itu. Kemudian yang pengganti perdarahannya tinggal di ini aja, tinggal dihitung perdarahannya berapa persen. Kalau misalnya 10% ya tinggal dikali 10%-nya gitu ya. Oke, itu untuk cairan ya. Sekarang kita akan coba latihan kasus. Saya akan ditulis ya. Seorang pasien, karena ini penting ya teman-teman ya, karena teman-teman harus tahu ini. Untuk cairan ini kan penting. Seorang pasien akan dilakukan tindakan operasi dengan berat badan 60 kilo, puasa 8 jam, nanti UTS ini mesti keluar ya, insya Allah pasti keluar. Berapa cairan pengganti puasanya? Kita menghitung cairan puasa dulu. Maaf, bisa diulang nggak, Bu? Seorang pasien akan dilakukan tindakan operasi. Berat badannya 60 kilo, puasa 8 jam. Berapa kebutuhan cairan pengganti puasa? Nanti kalau ada data yang masih kurang, tinggal tanya sama Bu Nova. Kemudian berikutnya, soalnya sama tadi ya. Saya ganti deh. Yang kedua adalah pasien akan dilakukan tindakan operasi
berat badan 70. Dengan tekanan darah 90/70 mmHg. 90/70, nadi 100 kali per menit. Berapa cairan? Nadinya berapa ya? Berat badan 70, tekanan darah 90/70, nadi 100 kali. Sudah? Oke. Kemudian operasinya adalah fraktur femur dextra. Fraktur femur dextra. Yang akan dilakukan operasi plating, pemasangan plat. Plating itu pemasangan plat. Oke, sudah. Terus kemudian hitunglah tadi ya, hitunglah cairan durante operasi dan pengganti perdarahan. Oke, silahkan coba dikerjakan dulu. Yang pengganti puasanya ketemu berapa? Tadi yang pertama itu belum ada soalnya ya, lama puasanya sudah kan ya? Sudah ya. Sudah, Bu. Yuk, kerjakan 5 menit. Ini yang tadi Bu Nova jelaskan ya. Untuk maintenance-nya
ini kan beda-beda ya, setiap itu tuh beda-beda. Ini untuk rumus kebutuhan cairannya, untuk dewasa meternya bisa 2 cc per kilogram berat badan per jam, untuk anak-anak 241 tadi ya, 10 kg berat badan pertama, 10 kg berat badan kedua, dan sisanya. Terus pengganti puasa, maintenance, setelah ketemu maintenance nanti dikali lama puasa ya. Nah, untuk yang stres operasi, tadi kan untuk anak-anak itu untuk tadi 468 itu untuk dewasa ya. 468 itu untuk dewasa. Ya anak-anak 246. Paham? Ini untuk stres operasi. Ini saya kasih bold aja, ini untuk PP-nya. Ini untuk stres operasinya. Ini untuk maintenance-nya. Ini teman-teman harus hafal di luar kepala ya. Ini nanti teman-teman uji kompetensi itu keluar pasti ini. Berapa kebutuhan cairan yang diperlukan pada pasien itu keluar biasanya. Uji kompetensi kayak atau mau ini banyak keluar soalnya cairan, makanya saya tekankan di sini. Silahkan tinggal dikerjakan. Kalau ini teman-teman ini mau misalnya teman-teman mau memberikan transfusi, ya, teman-teman memberikan transfusi itu berapa cc yang harus diberikan transfusinya, ini rumusnya ini. Kalau jenis darahnya PRC, rumusnya berarti HB yang ditargetkan, misalnya HB-nya 4. Ya. Duh, nggak bawa HP tuh ayah. Biarin. Dimatiin, Mas. Di silent aja, silent. Siapa sih? Hah? Ya, kalau PRC itu HB yang ditargetkan dikurangi HB pasien saat operasi kali berat badan kali 4. Jadi misalnya gini, pasiennya itu ini kok masih ada yang join. Jadi pikiran Bu Nova terpecah. Sini Mas, Bunda angkatin sini. Minta tolong, Ra. Dulu, Mbak. Maafkan kiri. Misalnya gini, misalnya HB-nya 4, ya, teman-teman ingin mentargetkan HB-nya 7, misalnya ya. Berarti 7 dikurangi 4 dikali berat badan kali 4. Misalnya berat badan 50. Berarti HB yang ditargetkan kurangi HB sekarang, pasien berapa, kali berat badan kali 4. Nah, misalnya yang ditargetkan HB-nya 7, kok pasiennya HB-nya 4, berarti 7 kurangi 4 berarti 3, kali berat badan tadi 50, berarti 3 kali 50, 150, kali 4, berarti 600 cc. Berarti teman-teman harus ngasih 2,5 kolef, 2,5 kantong. Karena satu kantongnya itu 250. Ini kalau mau menghitung cairan transfusi darah. Nah, ini untuk kebutuhan cairan operasi selama operasi. Nih ya, 1 jam pertama setengah pengganti puasa kali ditambah maintenance tambah stres operasi. Pada jam kedua atau jam ketiga itu dikali 1/4 pengganti puasa tambah maintenance tambah stres operasi. Kalau dia sampai lebih dari 4 jam ke atas, berarti maintenance ditambah stres operasi. Ini teman-teman kudu hafal. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Nanti mohon Bu Nova diingatkan untuk men-share ini ya. Oke? Sudah dipahami teman-teman? Sudah selesai tadi? Ketemu berapa cc? Tinggal diaplikasikan aja nanti ke itu ya, ke rumus ya.
Ibu maaf, Ya. Azizah live ya Bu, soalnya Azizah lagi di jalan, sinyalnya keluar masuk terus, jadi dari tadi Azizah masuk keluar terus. Iya, oke. Nggak apa-apa, Nanti off cam aja Mbak, off cam aja nggak apa-apa. Oh ya, soalnya dari tadi itu Bu keluar masuk terus juga. Tadi Oh, nanti materinya ini diupload nggak Bu di Kalsat? diupload. Rekamannya Oh nanti ya, saya. Oh ya, oke. Ya, silakan Mbak Sisa. Azizah izin ya Bu. Enggak, Bu. misalnya. Oke, silakan teman-teman. Ketemu berapa akhirnya dengan menggunakan rumus yang tadi? Sudah ketemu ya, nanti di ini ya. Oke, terus kemudian Bu Nova ingin menekankan yang fisiologi terkait dengan kardiovaskuler. Itu cairan nanti kita inikan kembali karena sudah siang ya. Teman-teman juga pasti sudah lelah mendengarkan Bu Nova ngoceh. Intinya adalah untuk di kardiovaskuler, intinya adalah bahwa anestesi ini akan mengeblok saraf simpatis. Intinya aja, jangan catat aja, teman-teman catat aja. Ya. Efeknya adalah akan mengeblok sistem saraf simpatis. Agen anestesi akan mengeblok sistem saraf simpatis. Yang akan mengakibatkan terjadinya hipotensi dan bradikardi. Jadi begini, agen anestesi itu akan mempengaruhi sistem saraf simpatisnya pasien, ya. Sistem simpatis itu kan dia ini ya meningkatkan kontraktilitas, ya, meningkatkan frekuensi jantung. Saat diblok oleh agen anestesi, itu akan menurunkan tekanan darah pasien dan tekanan nadi pasien. Makanya itu hati-hati kenapa kita saat durante anestesi atau durante operasi, itu kita setiap menit itu kita harus monitor hemodinamik pasien. Karena memang agen anestesi itu sangat mempengaruhi hemodinamik pasien karena jelas dia akan mengeblok simpatis. Cuman setiap pasien itu berbeda-beda toleransi terhadap agen anestesi. Ya. Apakah yang kadang dosisnya sama, jenis obatnya sama, tapi yang satu terjadi hipotensi, yang satu enggak. Bisa aja bisa seperti itu. Ya, tergantung dari mekanisme tubuh pasien. Tapi intinya agen anestesi itu akan mengeblok sistem simpatis, ya. Terus kemudian sehingga karena simpatisnya diblok, akhirnya akan naik parasimpatisnya sehingga dia yang akan bekerja adalah parasimpatisnya. Sehingga dia akan bisa menurunkan tekanan darah, akan bisa menurunkan tekanan nadi. Efeknya adalah pasien drop tekanan darahnya. Itu untuk kardiovaskuler, ya. Secara garis besar itu. Kemudian untuk anestesi terkait sistem respirasi, yang harus Anda ingat adalah respirasi ya. Agen anestesi akan mendepresi, tulis ya, akan mendepresi pusat pernapasan. Akan mendepresi pusat pernapasan. Ini sebagai contoh gambaran pada pasien general anestesi. Pasien dengan general anestesi, begitu obat dimasukkan, akan dilumpuhkan pusat pernapasannya. Agen anestesi inhalasi itu akan mengubah cairan anestesi, ya, obat anestesi itu berbentuk cair, diubah menjadi uap oleh mesin. Makanya ada yang namanya bagian mesin itu namanya vaporizer. Vaporizer itu adalah tempat obat
anestesi yang ada di mesinnya. Nah, nanti oleh vaporizer ini, cairan anestesi itu akan diubah menjadi uap. Dimasukkan ke pasien, dia akan bekerja ke seluruh tubuh. Dia akan mendepresi sistem pusat pernapasan. Sehingga dia otot-otot pernapasannya lumpuh. Total. Itulah kenapa akhirnya pasien akan diambil alih oleh mesin anestesi. Paham? Ya, jadi itu untuk respirasi, itu untuk general. Bu, bagaimana untuk kaitannya agent anestesik untuk pasien yang spinal? Hati-hati pada pasien spinal. Pada saat Anda melakukan injeksi spinal, kalau Anda memberikan posisi tidak betul sama pasien, agen anestesi yang harusnya dia mengeblok bagian anatomi abdomen ke bawah, obat anestesi itu akan bisa berdistribusi ke atas. Misalnya begini, pemberian posisi spinal anestesi itu ada dua yang kita kenal seringnya ya, posisi duduk dan posisi miring. Ya. Nah, obat anestesi yang kita masukkan itu yang harusnya dia mengeblok anggota badan abdomen ke bawah, itu dia agen anestesinya bisa naik ke sampai torakal. Kan harusnya sampai di lumbal ke bawah ya. Spinal itu harusnya sampai ke lumbal 2 ke bawah. Lumbal 3, 4, 5 bisa sampai ke sakrum. Pokoknya intinya anggota badan kita yang bawah itu dia akan terblok sehingga tidak bisa kerasa apa-apa. Nah, tapi efeknya adalah agen anestesi itu bisa naik ke torakal. Nah, bisa naik ke torakal itu akan mengakibatkan pasiennya tidak bisa bernapas. Yang kudune dia itu sadar, ya karena spinal anestesi, tapi karena obat anestesinya itu naik ke atas, ya ke torakal, itu pasiennya bisa apnu. Ya hati-hati, ya itu. Itu untuk yang spinal. Ya untuk yang general tadi ya jelas ya dia akan mendepresi sistem pernapasan, kemudian akan terjadi disfungsi pernapasan, akan bisa juga terjadi apnu ya pasiennya henti napas ya itu saking-sakingnya anestesi itu sangat berbahaya. Itu untuk respirasi. Gastrointestinal tadi sudah konfi. Untuk imun yang harus Anda tarik garis bawah nanti Bu Nova materinya Bu Nova upload semua. Itu untuk yang imun ya anestesi itu akan mengakibatkan penurunan sistem imun pasien. Kok bisa, Bu? Bisa. Kenapa? Karena obat anestesi ini akan meningkatkan mediator atau sitokin, akan meningkatkan sitokin proinflamasi. Ya. Kenapa juga, Bu? Kok bisa anestesi itu bisa menurunkan imun pasien? Bisa, apalagi kalau pasiennya stres. Makanya Bu Nova wanti-wanti, pasien stres di pre-anestesi itu harus diatasi dulu. Karena akan fatal akibatnya. Terjadi nanti saat durante operasinya dia bisa drop, ya, dia juga bisa menurunkan sistem imunnya pasien. Ya, karena secara fisiologi pembedahan itu akan meningkatkan hormon stres atau hormon kortisol. Hormon kortisol naik, imun pasti turun. Makanya Anda naik stres itu pasti imunnya turun. Itu jelas. Anda stres berarti hormon kortisolnya pasti naik. Hormon kortisol naik itu karena fungsi hormon kortisol itu menekan sistem imun. Jadi kalau kortisolnya naik, sistem imunnya dia pasti akan ditekan, pasti turun. Nggak ada orang stres itu bahagia, nggak ada. Ya,
Jadi makanya jangan terlalu banyak stres karena nanti sistem imunnya pasti akan drop. Ya, jadi itu ya. Saya ulangi bahwa anestesi itu akan meningkatkan sitokin proinflamasi dan akan menekan atau menurunkan antiinflamasinya. Itu ya. Itu secara garis besar seperti itu. Kemudian apalagi ya? Cairan sudah, imun sudah, kardiovaskular sudah, gastrointestinal sudah, selesai. Masih ada waktu 13 menit, kalau mau dibuka sesi tanya jawab silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Berarti pertemuan kita selesai. Kalau nggak ada, silahkan Mbak Yunia. Ibu, iya. Izin bertanya, untuk mengetahui bahwa pasien tersebut stres itu gimana, Bu? Dikaji, Tondok. Dikaji. Jadi gini, pasien setiap mau operasi itu belum tentu cemas. Cemas sama stres itu kita anggap suatu hal yang sangat berdekatan ya. Ini jenengan mau berbicara dari terapi cairan pengganti stresnya atau stres dalam hal imun tadi, Mbak? Yang mau ditanyakan, stres apa nih? Pengganti cairannya, Bu. Oke. Intinya adalah untuk kita mengetahui apakah pasien cemas, apakah pasien stres, itu jelas kita harus anamnesa dulu. Ibu, sekarang Ibu apa yang dirasakan? Ya. Ibu ini operasi pengalaman yang berapa? Kalau misalnya operasi pengalaman yang pertama, itu bisa terindikasi bahwa pasiennya akan lebih beresiko terjadi cemas atau stres. Tinggal dikaji aja, Ibu apakah Ibu yang dirasakan apa? Saya tidak merasakan apa-apa. Ibu cemas? Tidak. Berarti ya sudah tidak. Kita koreksi hemodinamiknya, tekanan darahnya naik tidak, nadinya naik tidak. Berarti kalau normal, karena kalau orang stres atau cemas itu pasti tekanan darah bisa naik, nadi bisa naik, ya gitu. Terus kemudian untuk pengganti cairan stres, walaupun pasiennya tidak stres harus tetap kita prediksikan. Tetap harus ada. Karena kenapa? Pasien yang stres selama durante operasi, ya, itu akan bisa meningkatkan metabolisme tubuh pasien sehingga cairannya itu bisa turun. Sehingga dengan cairan yang dengan stres itu kita harus tambah sekian cc ya untuk pengganti stresnya. Walaupun dia tidak stres, tapi secara fisiologi namanya pembedahan itu pasti meningkatkan hormon kortisol. Ingat, pembedahan pasti meningkatkan hormon kortisol. Karena apa? Ada sayatan, ada injuri, ada cedera. Secara fisiologi, ya, ada injuri, ada luka, itu pasti hormon kortisol atau kortikosteroid pada pasien itu pasti akan naik. Sehingga pasti harus kita ganti. Gitu Mbak Yuniar ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Berikutnya, masih ada 10 menit untuk sesi diskusi. Silahkan mau tanya apapun. Cukup? Mbak Gina, Seroja? Bu, saya mau bertanya luar dari apa ya, Bu? Boleh, silahkan. Jadi boleh off cam, Dok. Suaranya putus-putus, Dok. Itu kalau kakinya bagian itu tulang kering itu putus-putus. Sinyal saya, teman-teman mendengar suara Mbak Seroja enggak? Mendengar, Bu. Oh, berarti sinyal saya yang jelek. Mohon diulangin, Dok. Mohon diulangin, Dok. Putus-putus tadi, Dok. Jadi gini, Bu. Kan ada nih keluarga saya, bagian tubuh dia yang bagian di dekat tulang kering, itu Bu, dagingnya. Itu kalau ditekan kan, Bu, nggak mau balik lagi. Dia bakalan kayak tekan, dia bakalan ngikut tekanannya gitu, Bu. Tapi kalau di bagian atasnya nggak gitu, cuman di bagian kakinya aja. Itu kenapa ya, Bu? Bagian kakinya kalau ditekan, dia cembung ya? Cekung? Dia ngikut tekanan itu, Bu, tekanan jari kita. Lah ya, dia cekung toh, berarti kalau kita tekan itu kan berarti kita menimbulkan tekanan, kemudian dia mencekung toh?
Iya, benar Bu, iya. Terus dia kembali lagi enggak, Mbak? Kembali Bu, cuman cukup agak lama gitu Oh Bu. iya, ada masalah. Beliau punya penyakit ginjal atau jantung? Kalau penyakit nggak ada Bu. Penyakit ginjal atau jantung nggak ada, insya Allah Bu. Bengkak kah? Kakinya bengkak? Kakinya lumayan bengkak gitu sih Bu. Lumayan bengkak. Gini Mbak, kalau Bu Nova saran, Kak, usia berapa ya? Usianya kira-kira ada 30-an lah Bu. Oh, gini. Secara fisiologis, misalnya nih ya, Bu Nova akan tekan jari Bu Nova. Atau jenengan lah, masing-masing menekan sendiri aja. Terserah, mau kaki, mau manapun, atau perut, atau manapun. Saat kita tekan, harusnya dia langsung akan kembali pulih. Tapi pada saat kita tekan bagian tertentu, kok dia cekuk, kemudian kembali ke normalnya itu butuh waktu beberapa detik. Ya, itu berarti something wrong, ada masalah dengan ginjal atau jantungnya. Bu Nova sarankan untuk cek lab saja, Mbak. Untuk cek lab saja, untuk memastikan saja bahwa semuanya fine-fine saja. Tapi secara fisiologi, kalau kebutuhan cairannya beliau bagus, ya, fungsi dalam eliminasi cairannya beliau bagus, fungsi kardiovaskulernya dia bagus, harusnya tidak ada masalah. Cuman Bu Nova tidak bisa mengidentifikasi secara pasti karena Bu Nova tidak bisa membuktikan apakah itu memang patologis atau fisiologis. Tapi kalau normalnya saja deh, kaki kita misalnya, kaki kita walaupun misalnya kelihatan bengkak sedikit, atau mungkin kurang gerak ya Mbak ya? Ada indikasi kurang gerak enggak Mbak? Enggak Bu, kalau kurang gerak enggak. Enggak ya. Nah itu kalau saran Bu Nova, kok sebaiknya dikonsultkan Mbak, mumpung masih usia 30. Karena indikasinya adalah begitu itu namanya adalah pitting edem. Kalau di dalam medisnya itu pitting edem. Pitting edem itu ada derajatnya, ada 4 derajat. Ya, ada derajat 1, 2, 3 dan 4. Kalau misalnya derajat 1 itu tekanannya kembalinya itu sekian detik. Derajat 2 sekian detik dengan kedalaman sekian dan lain sebagainya sampai dengan derajat 4. Itu yang paling parah. Nah, artinya kalau udah orang itu ada pitting edem, itu pasti ada masalah dengan sirkulasinya, Mbak. Kalau sirkulasi berarti hubungannya dengan jantung, pas dan ginjal. Cek aja ureum kreatinnya di lab. Sama pemeriksaan kardiovaskulernya. Lebih baik cek dini aja. Semoga sih tidak ada apa-apa, mungkin hanya turgor kulitnya aja yang kurang. Tapi kalau misalnya dia toh pun keelastisan kulitnya berkurang, karena yang namanya turgor kulit itu kan kita ada batasnya ya. Kalau misalnya kita cubit seperti ini, ya dia akan kembali pulih, langsung pulih dia. Berarti turgor elastisnya bagus. Tapi kalau misalnya saya pencet begini, kok dia kembalinya lama banget, nah itu berarti ada masalah dengan fungsi cairannya. Berarti kalau ada cairan itu pasti bermasalah di ginjal. Karena sekarang banyak Mbak, maaf ya, penyakit-penyakit yang diderita orang lansia ya seperti stroke, jantung, ginjal itu sekarang banyak diderita pada usia 30 tahun ke atas sudah banyak. Stroke di bawah usia 30 tahun juga udah banyak. Gitu ya. Sebaiknya cek lab. Dipastikan aja semuanya baik-baik saja. Oke, sama-sama. Masih ada waktu berapa? 4 menit. Silahkan. Ibu mau bertanya. Ya, silahkan Mbak Yuni. Bu, yang tadi di word-nya Ibu, yang bagian akhir mengganti cairan itu mengenai apa Bu? Maintenance? Ya, bukan. Yang bagian bawah. Transfusi darah atau apa ya Bu? Iya, transfusi darah. Iya, ini. Nah, ya itu kan ada HB yang ditargetkan. Itu HB yang ditargetkan bisa kita dapatkan dari mana? Tergantung Mbak, kitanya. Dokternya mau mentargetkan berapa? Oh, berarti dari dokter ya Bu? Ya, dari dokter. Jadi HB normal itu kan misalnya 12 sampai 13 kita kalau perempuan ya. Kalau laki-laki bisa sampai 14 sampai 16. Kalau misalnya targetnya ini
misalnya pasiennya kok HB-nya 10. Kita ingin mentargetkan, biasanya tuh target HB itu paling mentok itu 4, Mbak. 4 itu aja susah, Mbak. Misalnya untuk mau dari 10 mau mencapai 14 itu susah. Jadi biasanya bertahap. Misalnya dari misalnya HB-nya misalnya 10, ya kita paling targetnya 13 lah misalnya gitu. Atau 12 misalnya. Tergantung, kalau misalnya kita mau mencapai 14 ya tinggal 14 kurangi 10 kali berat badan kali ini. Kalau PRC itu hanya untuk sel darah merah, tapi kalau WBC, whole blood cell, ya tulisannya ini whole blood cell. Ini untuk komposisi transfusi darah yang total. Di situ ada sel darah merahnya, ada plasmanya, ya macam-macam. Pokoknya semua komponen darah itu ada di WBC. Tapi kalau kita ingin mentransfusi hanya sel darah merahnya saja, berarti pakai yang PRC, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Bu nanti di-share kan ya ini? Iya, nanti saya upload. Oke, kurang 2 menit, silakan ada lagi. Kita manfaatkan waktu sebelum kita UTS. Mbak Jovanka mau tanya? Ya. Bu, untuk materinya bakalan di-share kan ya Bu, PPT sama PDF-nya? Iya, insya Allah ya. Ke PJ berarti Bu? Ya? Ke PJ berarti Bu? Enggak, langsung Bu Nova upload ke Skalsan, Dok. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Cukup ya? Oke, baik teman-teman, terima kasih waktunya ya. Mohon maaf, Bu Nova minggu-minggu harus cuap-cuap mendengarkan Bu Nova karena keterbatasan waktu Bu Nova dari pagi sampai malam. Biasanya Bu Nova tadi malam pun sampai jam 10 Bu Nova juga nguji mahasiswa juga gitu karena saking-sakingnya kesulitan cari waktu. Jadi terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau di belakang ada teman-teman, aduh ya Allah Bu Nova mah tega banget gitu minggu-minggu suruh dengerin Bu Nova cuap-cuap ya karena keterbatasan Bu Nova. Terima kasih kalau teman-teman sudah berkenan untuk mau mendengarkan sedikit informasi dari Bu Nova, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, sampai ketemu, selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.